ngelihat dibilang sedang nazar katanya, sedang nazar. Sebentar lagi saya mau dilamar nih, GR lagi ya. Sudah senang yang godain laki-laki, GR lagi. Jadi penyakit semacam ini bisa saja dimiliki oleh wanita muslimah. Nah, salah satu diantaranya dijaga dengan tidak banyak keluar rumah. Ya, tidak banyak keluar rumah. Ya, itu untuk meminimalkan terjadinya gejolak keinginan seorang wanita untuk menggoda kaum laki-laki sebagai karakter dasarnya. Ya. Kemudian Islam juga menganjurkan wanita untuk memilih lelaki yang saleh. Ini juga merupakan sebuah sumber kebahagiaan bagi wanita. Kenapa Islam kok tidak memberikan kebebasan ya wanita itu untuk memilih? Ketika menyebutkan hadis tadi, itu hadis yang menyatakan idza ja'akum man tardawna dinahu khuluquhu fankihuhu atau fazawwijuhu. Kalau datang kepada kalian laki-laki yang saleh, nikahkan dengan anak kalian. Ini sebenarnya memiliki dua makna. Yang pertama makna yang ditujukan kepada kaum wanita muslimah, yang kedua kepada para wali. Yang pertama, para wali hendaknya betul-betul mencarikan jodoh bagi anaknya dari pilihan tersebut. Itu orang laki-laki yang betul-betul baik agamanya dan akhlaknya. Itu menjadi pilihan utama. Yang lainnya itu nomor sekian. Yang paling utama adalah agama dan akhlak. Ini juga merupakan sapaan bagi wanita muslimah agar memahami hal tersebut. Karena pada dasarnya seorang wanita tidak boleh dinikahi dengan paksa. Kalau dia masih seorang gadis terutama, seorang orang tua misalnya memaksa anaknya saja menikahi tanpa kompromi, tetap tidak boleh. Wanita tetap diperbolehkan memilih. Nah, hadis ini menjadi batasannya. Gitu. Silahkan memilih, tapi ingat hadis ini. Kalau yang sudah dipilihkan laki-laki yang betul-betul saleh, lihat apakah kekurangan fisiknya itu betul-betul tidak bisa ditoleransi. Kalau tidak bisa ditoleransi, kalau saya terus nikahi lelaki ini, saya bisa berzina. Sampai ke tingkat itu, ya jangan dinikahi. Ya, tidak boleh. Karena ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau aku bertahan dengan suamiku ini, aku akan berzina. Bolehkah aku minta cerai darinya? Izinkanlah Nabi. Jadi kalau seperti itu, maka tidak perlu seorang wanita maksa diri. Tapi kalau seandainya saya masih sanggup untuk menanamkan benih cinta saya kepada dia dengan kelebihan yang dia miliki berupa kesalehan dan akhlak yang baik, nikahi dia itu lebih selamat bagi dirinya. Kenapa demikian? Karena lelaki yang soleh dan baik akhlaknya itu tidak akan terlalu demikian mudah datang kepada seorang wanita untuk melamar. Hari ini dia datang laki-laki soleh, belum tentu besok datang lagi seperti itu. Kalau seorang wanita menolak kesempatan ini, mungkin yang datang kemudian adalah laki-laki yang sesuai dengan seleranya dalam kapasitas fisik, tapi ternyata dalam kesolehan agak kurang dikit dari yang kemarin, nggak apa-apa lah. Dia akan rasakan akibatnya setelah menikah. Ya. Oleh sebab itu, ketika Nabi mau menikahkan Usamah bin Harithah, salah seorang sahabat Nabi, anak dari Zaid bin Harithah, mantan budak yang diberdekakan oleh Nabi, wanita tersebut berpikir. Kemudian Nabi mengatakan, nikahilah, kamu tidak akan nyesal. Setelah nikah, beberapa lama kemudian dia mengatakan, betul, dia memiliki sesuatu yang menyebabkan aku menyesal kalau aku tidak menikahinya. Nah, jadi kebalikan ya. Dia nyesal kalau pada waktu itu dia nolak untuk menikahi, karena secara profil mungkin dia anak budak. Ya mungkin model-model budak gak jauh satu dengan yang lain, mungkin zaman itu begitu ya. Lebih banyak dari orang-orang hitam, orang-orang yang mungkin secara fisik tidak menjanjikan. Anak mantan budak lagi, secara status sosial rendah sekali ya. Tapi dia ini Usamah bin Zaid, anak dari sahabat yang dijamin masuk surga, termasuk orang-orang pertama yang baru masuk Islam, yang bahkan pernah diangkat sebagai anak angkat Nabi ya. Kalau tidak dilarang oleh Al-Quran, itu sudah jadi anak angkat Nabi yang mendapatkan warisan dari Nabi ya. Kedudukannya besar. Ketika Usamah bin Zaid diperintahkan berdasarkan wasiat dari Nabi untuk memimpin peperangan kaum muslimin, banyak sebagian sahabat atau orang-orang yang pada waktu itu menolak. Tapi ditanggapi oleh Abu Bakar ya. Kalau saja karena Nabi SAW menghormati dan mencintai bapaknya, kenapa tidak dengan anak daripadanya ya, dari orang yang dicintai Nabi tersebut ya. Jadi sekali lagi kita ulangi, dipilihkannya Islam yang salihah itu merupakan sebuah kebahagiaan bagi wanita muslimah. Seyogianya ini mungkin masih banyak ya yang kita bahas.
Intisari dari risalah ini sebenarnya saya mau mengangkat bahwasanya syariat-syariat Islam yang ditetapkan bagi kaum wanita itu adalah merupakan sumber-sumber kebahagiaan wanita itu sendiri, yang secara side effect akan memberikan kebahagiaan pula bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi syariat itu diantaranya ada yang diberikan kepada wanita sebelum menikah, seperti misalnya syariat hijab, pergaulan, mencari suami, dan ada syariat yang ditetapkan setelah wanita itu menikah. Seperti kewajiban taat kepada suami, menjaga harta suami, ya, berbuat baik kepada suami, dan seterusnya dari syariat-syariat yang ada. Kesemuanya itu adalah merupakan manikam surgawi yang seandainya itu diamalkan oleh wanita muslimah, dijamin dia akan memperoleh kebahagiaan yang tidak ada tandingnya. Dan demikian juga kebahagiaan yang didapatkan oleh suaminya. Oleh sebab itu sebenarnya dengan risalah ini saya hendak menyapa para wanita muslimah. Marilah menjadi sumber-sumber kebahagiaan. Menjadi wanita muslimah dan salihah bukanlah sebuah kehinaan, tapi sebuah derajat yang sangat-sangat tinggi sekali. Bagaimana tidak tinggi kalau kehebatan dan kesalehan seorang wanita akan menjadi sumber kebahagiaan bagi semua pihak. Bagaimana tidak ketika seorang di antara ahli hikmah mengatakan al-ummu madrasatun idza a'adatta sya'ban tayyibal a'raq. Seorang ibu atau wanita salihah itu diibaratkan sekolah. Kalau kita persiapkan dengan baik, dibina menjadi wanita yang salihah, niscaya kita akan melahirkan generasi-generasi yang baik. Sya'ban tayyibal a'raq. Jadi yang dari bibitnya sudah akan. Kalau kita memberikan merawatnya, dirayi dengan disirami sebaik mungkin, ya. Aurum ayyuma iraqin, dia akan menumbuhkan dedaunan yang demikian indah. Jadi wanita itu diibaratkan sekolah, wanita itu diibaratkan kebun yang indah, yang apabila dirawat akan bisa menjadi kebahagiaan bagi yang lain. Itu apa? Itu merupakan tanda bahwa wanita salihah memiliki kedudukan yang sangat hebat. Dan kalau tidak demikian, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghadirkan di dalam Al-Qur'an daraballahu lil ladzina amanu imra'ata fir'auna idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najji min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya, contoh bagi wanita, bagi orang yang beriman apa? Malah wanita yang salihah. Karena demikian hebatnya pengaruh wanita yang salihah itu bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian juga Maryamah ibnata Imran allati ahsanat farjaha, yang mampu menjaga kesuciannya di tengah deraan musibah yang sedemikian rupa, sehingga dia menjadi salah satu di antara wali Allah, ya, dapat karomah, pohon ditepuk buahnya langsung berjatuhan. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dia betul-betul beriman kepada Allah dan kitabnya dan menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Kisahnya disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Sampai dia dapat buah-buahan entah datang dari mana, ya. Anna laki hadza, kata Zakaria, dari mana Maryam kamu dapatkan buah-buahan yang banyak kayak gini? Wa ana qalat huwa min indillahi yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ini dari Allah dan Allah memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa hisab. Nah, akhwat sekalian fiddin, mungkin pembahasan saya cukupkan di sini karena keterbatasan waktu. Saya mohon maaf sekali. Itu pun mungkin sudah disampaikan dengan sedikit agak cepat dan terburu-buru, sehingga katanya tadi ada sedikit masukan dari sebagian pendengar, katanya ngomongnya agak terlalu cepat. Ya, saya mohon maaf, ya. Mohon maaf. Pertama juga mungkin karakter ngomong saya kayak begini, ya. Yang kedua, karena pembahasannya yang agak mendesak, ya. Target menyelesaikan pembahasan satu kitab inilah yang menyebabkan waktu jadi terasa sangat sempit sekali. Jadi saya mohon maaf, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan setidaknya bisa menjadi gambaran, ya, bagi ikhwas sekalian fiddin. Yang mudah-mudahan silahkan baca risalah ini kembali dan merenungi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini, yang saya nukilkan dari firman Allah, sabda Nabi, dan kehidupan para ulama salaf saleh bisa menjadi bimbingan bagi akhwat sekalian fiddin untuk menjadi wanita yang paling berbahagia, paling bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selanjutnya sebelum bubar dari majelis, ini mungkin ada beberapa pertanyaan, ya, dari akhwat. Ya, saya utamakan pertanyaan dari akhwat. Dari kalangan ikhwan, kalau mau mewakili akhwat enggak apa-apa. Ya.
Tapi saya utamakan pertanyaan dari belakang ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti akan saya jawab sebatas yang saya ketahui. Bila ada pertanyaan yang tertunda jawabannya, saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan bisa dijawab di kali selanjutnya atau ditanyakan kepada orang yang lebih mengetahui. Allahu a'lam bishawab. Pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara pergaulan wanita yang berhijab dengan lingkungan yang jauh dari Islami? Bagaimana pergaulan wanita yang berhijab dengan lingkungan yang Islami? Lingkungan yang tidak Islami. Jadi kebetulan seperti kita ini, mungkin banyak di antara kita ini yang sudah mengamalkan hijab dari kalangan wanita, tapi kebetulan lingkungan kurang mendukung ke arah itu. Intinya di dalam hadis disebutkan ya, alladzi yukhalitun nas fayasbir ala adahum khairum mimman la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang berkumpul dengan manusia, sabar terhadap mereka itu lebih baik daripada yang tidak berkumpul dengan manusia, berinteraksi dengan manusia sehingga tidak bisa bersabar terhadap gangguan mereka. Secara umum sebenarnya wanita muslimah tidak dituntut untuk lari dari kehidupan, ya, bukan untuk menyepi dan menjauhi diri dari kehidupan. Karena wanita muslimah juga perlu berdakwah, perlu menyampaikan dakwahnya kepada wanita-wanita lain yang mungkin belum bisa melaksanakan ajaran Islam sebaik dirinya atau seperti dirinya. Jadi kewajiban inilah yang menyebabkan seorang wanita bukan dituntut untuk menjauhkan diri dari lingkungan. Hanya saja memang pergaulan wanita di dalam Islam sedikit berbeda dengan laki-laki. Ya, tentunya hal-hal itu yang perlu dijaga. Jadi silahkan kita bergaul dengan masyarakat, tapi dijaga mana yang merupakan aturan-aturan syariat. Ini memang lebih sulit dibandingkan dengan seorang wanita itu pergi ke tempat yang sepi, tinggal di gunung sama keluarga atau sama siapa saja di sana, sehingga jauh dari pergaulan, ya. Tidak bergaul dengan masyarakat sehingga tidak terkena konsekuensi hubungan interaksi yang ada. Ini lebih gampang, tapi tidak lebih baik daripada yang pertama tadi. Jadi kita berada dalam dua sisi. Jangan kita kebablasan ketika bergaul sehingga meremehkan ajaran-ajaran syariat dan menganggap nggak apa-apalah ajaran syariat ini ditabrak saja, yang haram biar dilaksanakan, toh tujuannya baik untuk mendakwahkan orang kepada Islam. Ini salah. Seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasir Albani ya, dalam beberapa pernyataan beliau sering menyebutkan bahwa tidak mungkin ada suatu kewajiban di dalam Islam yang hanya bisa ditegakkan dengan kebatilan. Tidak mungkin ada syariat di dalam Islam, kewajiban di dalam Islam yang hanya bisa ditegakkan dengan kebatilan. Kalau enggak karena kebatilan ini dia enggak bisa, itu enggak mungkin. Kalau ada wanita muslimah mengatakan saya terpaksa begini, kalau enggak nanti dakwah enggak sampai, itu tidak mungkin. Ya. Mungkin itu hanya dengan satu cara, tapi tidak dengan cara yang lain. Jadi dakwah wanita muslimah itu bisa disampaikan dengan cara yang syar'i. Contoh praksisnya, kalau sudah nikah mungkin dengan suaminya, ya, datang ke rumah-rumah orang-orang yang kira-kira bisa didakwahi, ya, biar nanti istrinya berbicara dengan suami wanita tersebut, istrinya mendakwahkan istrinya, itu juga dakwah. Seorang wanita juga bisa menulis, ya, makalah dan sejenisnya untuk disampaikan kepada wanita muslimah, menyampaikan dakwah khusus di kalangan wanita-wanita muslimah, dan banyak-banyak cara lain yang tidak perlu mengorbankan syariat Islam. Jadi intinya bagaimana bergaul, tetaplah jaga yang namanya syariat Islam sebatas yang mungkin dijaga, kecuali dalam batas-batas yang tidak mungkin lagi bisa terjaga secara sempurna. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sebatas kemampuan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap bergaul, adakan hubungan interaksi dengan masyarakat, tapi jaga panduan-panduan syariat, itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, bagaimana hukum seorang yang kerja di mall, ya, karena sangat membutuhkan materi, ya, dan mohon solusinya. Ini solusi apa? Solusi kerja apa solusi apa ini? Ya, karena solusinya banyak. Ini masalahnya orang yang nyari kerja ini, ya. Kalau solusinya secara syariat mungkin saya bisa memberikan petunjuk, ya. Secara praktisnya mungkin perlu dimusyawarahkan, ya, kepada orang-orang yang terkait yang mungkin bisa mencarikan solusinya secara praktis. Intinya, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bekerja di mal-mal yang ada sekarang ini, yang kita saksikan sekarang ini, jelas sangat sulit untuk bagi seorang wanita muslimah untuk bisa menjaga dirinya. Apalagi dengan
dengan harus menanggalkan hijabnya, jelas itu tidak diperbolehkan. Seorang wanita boleh saja bekerja di luar rumah, membantu suami mungkin yang kekurangan asal dengan izin suami, dengan catatan tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan hubungan-hubungan interaksi dengan laki-laki lain yang bukan muhrim, berduaan, berikhtilat dan lain sebagainya, atau sampai membuka hijab dan seterusnya. Kalau itu semua ditinggalkan yang haram, boleh saja wanita itu bekerja. Ya, meskipun yang lebih afdal kalau seorang suami itu masih mampu, wanita itu tetap saja bekerja di rumah. Kalau dia mau mengembangkan misalnya sebagian di antara kemampuan atau keterampilan yang dia miliki. Jadi bekerja di tempat-tempat apalagi seperti mal ini, jelas itu merupakan sebuah tempat di mana orang banyak berbuat maksiat. Ya, seorang wanita di situ sama saja memajang dirinya untuk menjadi fitnah dan godaan bagi lelaki yang lain. Apalagi penampilan sebagai seorang seller, ya, mengharuskan seorang wanita itu untuk berpenampilan menarik, bukan tidak menarik. Nah, kalau tidak menarik orang nggak mau beli katanya begitu ya. Dia berpenampilan harus menarik. Meskipun kata menarik ini dalam tanda petik, kalau dalam bahasa Islam itu bencana, bukan menarik. Ya. Semakin membawa bencana. Oleh sebab itu saya tegaskan itu ditinggalkan saja kalau memang itu sebuah pekerjaan. Kalau memang itu baru merupakan rencana, dihindari saja. Konsultasikan dengan orang-orang terdekat untuk mencari pekerjaan kira-kira yang lebih bisa selamat dari itu. Adapun dalam kaidah umum sudah saya sebutkan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, pasti akan Allah carikan jalan keluarnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan pasti akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kunci yang di akhir ini harus perhatikan betul ya. Jadi, orang yang bertakwa itu memang banyak mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena secara hitungan matematis kadang-kadang apa bisa dapat rezeki begini. Ada seorang ikhwah berjualan, 50% lebih dari penghasilan itu dari jual rokok. Ketika dia tahu bahwa merokok itu tidak baik, bahkan banyak ulama yang mengharamkannya, dia berpikir, ini kalau dilepasin rokoknya, penghasilan saya berkurang separuh lebih. Tapi dengan niat yang ikhlas, bismillah, sudah tinggalkan rezeki dari Allah. Ya, rokok nggak dijual, ternyata penghasilannya segitu-gitu juga. Ya, itu rezeki dari Allah. Jangan datang ke sana, ada rokok Pak, nggak ada, oh ngambil yang lain aja. Jadi yang tadi nggak ngambil yang lain. Ya, rezeki sudah ditakar sama Allah, nggak bisa kita hitung-hitung gitu. Ya, jadi rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka, kan hitungan matematis. Loh, saya ini keterampilan saya cuma ini, kalau nggak kerja sini mana bisa? Itu menurut hitungan matematis. Ya, tapi kalau dalam hitungan Allah, berapa banyak orang yang bekerja tidak sesuai dengan keterampilan yang dia miliki. Kalau sudah rezeki ya, apa saja pun bisa terjadi. Jadi saya harapkan sekali lagi jangan bekerja di tempat-tempat seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, apakah wanita bahagia itu harus patuh kepada suami? Wanita yang berbahagia harus patuh kepada suami sebatas yang tidak merupakan perbuatan haram. Apapun yang diperintahkan oleh suami. Meskipun seorang suami tidak layak memberikan perintah kepada seorang istri yang menyebabkan dia menjadi kesulitan. Tapi kewajiban seorang laki-laki yang seperti itu harus dipisahkan dari kewajiban seorang wanita menaatinya. Kalaupun apa yang diperintahkan suami itu terasa berat, wanita tetap harus patuh. Ya. Oleh sebab itu ketika seorang wanita itu mengambil harta suaminya disedekahkan, wanitanya dosa, suaminya dapat pahala. Karena uang itu sedekah. Wanitanya nggak dapat pahala kenapa? Karena dia melanggar daripada hak suami. Kecuali kalau suami yang memerintahkan tetap menyuruh. Tadi datang akan butuhkan sini, saya nggak ngasih. Aduh, nanti kalau datang lagi kasihkan. Datang kasihkan, berikan. Ini sudah patuh sama suami, dapat pahala lagi. Jadi sekali lagi, karena salah satu di antara kewajiban wanita muslimah, iza amaratha, apabila diperintahkan, dia taat kepada suaminya. Ya. Ini dalam segala hal ya. Baik itu dalam memenuhi kebutuhan seksualitas maupun dalam persoalan-persoalan yang bersifat keseharian. Jadi wanita yang bahagia dia harus merupakan wanita yang patuh kepada suaminya, kecuali di dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika ada wanita yang sudah menjaga auratnya tapi belum bisa menjaga tingkah laku atau pergaulannya? Terkadang menyalahi hati, menyakiti hati orang lain dengan perkataannya.
Akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan Allah, ini tanda bahwa hijab yang dikenakannya itu belumlah mendorong dirinya untuk memperbaiki akhlak. Seharusnya itu tidak terjadi. Karena hijab bagi seorang wanita itu adalah sesuatu syariat yang diperintahkan kepada wanita yang menunjukkan ketaatannya terhadap syariat. Kalau dia itu berhijab tapi masih belum melaksanakan kewajiban-kewajiban dia yang lain, itu berarti hijabnya pun bukan dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang wanita berhijab karena Allah, dia pasti tahu adalah kewajiban. Betapa sulitnya dia memaksa diri untuk berhijab, begitu juga dia harus memaksa diri untuk melaksanakan syariat-syariat Allah yang lain. Tapi bukan berarti kalau wanita itu sudah berhijab, kemudian akhlaknya kurang baik, oh lebih bagus nggak usah pakai hijab saja daripada malu-maluin orang yang berhijab. Itu salah. Karena masing-masing adalah kewajiban. Jangan gara-gara satu tidak dilaksanakan sekalian aja kepalang basah, kata orang. Salah. Dalam maksiat tidak ada istilah seperti itu. Ada orang sholat tapi akhlaknya masih belum beres, padahal innas sholata tanha anil fahsya'i wa munkar. Apakah dengan demikian kalau gitu udah enggak sholat sekalian? Salah. Ya, sholat itu hukumnya wajib, rukun. Bahkan banyak ulama mengatakan kalau ditinggalkan sengaja bisa menyebabkan kekafiran. Paling enggak dosanya sangat besar, lebih besar daripada dosa orang yang berzina. Bagaimana mau ditinggalkan begitu saja? Jangan. Yang perlu diperbaiki adalah akhlaknya, bukan sholatnya. Ya, maksudnya bukan sholatnya yang ditinggal, tapi akhlaknya yang diperbaiki. Seorang wanita muslimah yang belum baik akhlaknya dan sudah berhijab, yang perlu diperbaiki adalah akhlaknya. Dan saya lebih menekankan kepadanya kepada masalah hati. Pertanyakan kepada dirinya apakah dia berhijab betul-betul lillahi ta'ala atau tidak. Kalau dia berhijab lillahi ta'ala, niscaya dia akan mampu juga memperbaiki akhlaknya sebagaimana dia mampu memaksa dirinya untuk berhijab. Wallahu a'lam. Ya, sekali lagi kami nasihatkan kepada yang demikian untuk tidak menanggalkan hijab, namun berupayalah untuk memperbaiki akhlak. Karena Nabi SAW, karena disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Al-Muwatta, bahwa Nabi bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak yang baik. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dengan lafaz yang berbeda. Dan dalam riwayat-riwayat lain dengan lafaz yang sedikit berbeda. Disebutkan ada mahasinal akhlak, liutammima makarimal akhlak, salihal akhlak, dan seterusnya. Intinya sama, bahwa tujuan daripada ajaran Islam adalah untuk memperbaiki akhlak. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana cara menyadarkan seorang istri? Ya, nanya pasti suaminya. Ya, menyadarkan seorang istri. Ini nggak mungkin istri nanya kayak gini kan? Kalau ada berarti bagus ini. Berarti istrinya belum sadar. Ya, mau berusaha untuk sadar ya. Bagaimana cara menyadarkan seorang istri yang tidak mau bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan? Tidak bersyukurnya kepada nikmat yang diberikan itu memang merupakan salah satu dari sifat manusia ya. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua ya. Memang begitulah sifat manusia, tapi itu harus diperangi. Ya, harus dilatih agar seorang itu mampu mensyukuri. Ya, jadi kalau salah satu di antara kiatnya adalah menghilangkan amani, bayang-bayang. Ya, jangan biarkan seorang istri itu banyak berhayal. Belum dapat uang, misalnya suami baru nyari rezeki, belum dapat uangnya, nanti kalau dapat beli ini, beli. Jangan dulu. Larang dia untuk berhayal. Jangan dulu, kalau duit belum sampai di tangan, jangan berpikir untuk beli ini, beli itu. Karena kalau bayangan sudah banyak, nggak kesampaian. Ini yang menjadi masalah. Ingat bahwa rezeki yang sampai kepada kita adalah yang sudah ada pada kita, yang sudah kita nikmati, itulah rezeki kita. Bahkan rezeki yang lebih daripada itu adalah yang disedekahkan kepada orang-orang yang menginginkannya. Yang belum sampai belum. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah berkata ya, dalam salah satu makalnya, seorang itu tidak disebutkan bertawakal sebelum dia yakin bahwa rezeki yang ada di tangannya belum tentu menjadi rezekinya. Yakin kalau rezeki yang ada di tangannya belum tentu. Jadi yakinnya itu belum tentu ya. Sehingga ketika orang mau nyuap makanan jatuh pun dia nggak akan merasa susah gitu ya. Karena dia sudah yakin ini belum tentu jadi miliknya. Kalau gini kesenggol jatuh lagi. Udah masaknya capek-capek ya. Baru dipegang jatuh, sambal kucing lagi. Bagaimana perasaannya bagi orang yang tidak tawakal? Dia akan
Karena dia sangat yakin ini menjadi rezekinya. Nah, ini yang harus ditanamkan kepada istri. Jangan suka membayangkan sesuatu yang belum menjadi miliknya. Kemudian juga salah satu di antara bentuk menghayalkan, misalnya si fulana sekarang sudah beli ini, buana. Jangan dibiarkan. Ya. Kalau adalah untuk ikut bersenang hati, alhamdulillah si fulan sudah dapat ini, nggak apa-apa. Tapi kebanyakan kita kan bukan itu ya. Oh dia udah bisa, kita kok belum. Masalahnya kan begitu ya. Ya Pak, ya tetangga kita udah pada punya mobil ya. Kita kok belum ya. Nah, itu kan ujung-ujungnya seperti itu. Kalau ujung-ujungnya seperti itu akan timbul kecintaan dunia. Kalau sudah cinta dunia akan sulit. Jadi sedini mungkin ditanamkan jangan cinta dunia. Ya. Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalau udah dalam masalah dunia ini. Ya. Ajak istri untuk bisa merenungi kemiskinan orang-orang yang ada di bawah yang lebih. Kalau perlu dalam keadaan kekurangan dilatih istri itu untuk bersedekah. Ya. Saya sering bilang kalau ada apa datang ke rumah nawarin ini udah beli aja lah, butuh nggak butuh beli aja lah. Kadang-kadang kita membeli itu kadang-kadang dengan niat untuk bersedekah. Beli aja nggak apa-apa, tapi ini masih ada, nggak apa-apa lah. Niat kita sedekah. Setelah dibeli mau dikasihkan orang nggak apa-apa. Melatih sedekah itu perlu bagi seorang istri. Ya. Jangan bilangkan mas nanti kalau kita kaya itu kita sedekah ya mas ya. Sedekah jangan nunggu kaya, sedekah sekarang aja. Masih banyak yang lebih butuh dari kita ya. Jadi istilahnya dalam salah satu risalah ya seorang ulama saya lupa menyebutkan sebuah contoh yang sangat bagus sekali untuk melatih diri agar mampu bersedekah. Ya gambaran kasarnya kamu minum susu berapa kali sehari? 3 kali. Sekarang dirubah jadi 2 kali aja, satunya sedekahkan. Kasarnya begitu ya. 3 gelas sehari, 1 gelas susu sehari berikan kepada orang lain. Ya. Beli pakaian berapa? Oh 2 bulan sekali. Kan rubah jadwal jadi 4 bulan sekali. Yang 2 bulan selanjutnya untuk disedekahkan. Jadi bisa ya sebenarnya. Ya, yang jadwalnya setahun 2 kali dirubah jadi setahun sekali. Ya, kalau kasarnya begitu jadi bagaimanapun kondisi seseorang masih bisa bersedekah. Insya Allah ini akan membangun sifat cinta akhirat dan tidak cinta dunia. Apakah semua wanita yang tidak berjilbab memperlihatkan auratnya itu berdosa? Berdosa, ya. Karena berjilbab adalah merupakan kewajiban, ya. Maka itu saya sering menasihatkan kepada wanita yang belum berhijab, berhati-hatilah. Karena jilbab itu merupakan kewajiban yang bisa menyelamatkan dunia akhirat. Seorang wanita yang keluar dari rumahnya dalam keadaan tidak berhijab berarti dia dalam keadaan berdosa. Meninggal pun dia mati dalam keadaan berdosa. Jadi hati-hati, ya. Oleh sebab itu cobalah menguatkan diri untuk mampu menutup aurat, berhijab sebatas yang kita mampu, ya. Karena itu merupakan syariat yang jelas bagi seorang wanita. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika seorang anak yang ingin memakai jilbab tapi orang tuanya belum mendukung? Ya. Anaknya ini anaknya masih kecil atau sudah dewasa ya. Kalau anaknya masih kecil, orang tuanya melarang ya mungkin orang tuanya belum terbiasa melihat anak kecil yang pakai jilbab ya. Ya ini kekurang pahaman ini yang mungkin perlu waktu untuk menyadarkan. Tapi kalau anaknya sudah dewasa, dia tidak bisa menuruti orang tuanya, dia tetap hijab. 2 pilihan saja ya. Dia berhijab atau nggak pakai hijab nggak apa-apa. Tapi jangan keluar rumah. Ya, jadi ya Pak, insya Allah nggak usah kalau nggak usah pakai hijab nggak apa-apa lah Pak. Tapi saya nggak usah keluar rumah. Ya, kamu harus keluar. Kalau keluar pakai hijab lah. Jadi tawar menawarnya dibuat yang sedikit sedikit santai dengan orang tuanya ya, agar orang tua juga kadang-kadang bisa menerima apabila seorang anak itu menyampaikan syariat itu dengan teduh. Ya. Kadang-kadang orang tua tidak menerima karena gaya bahasa penyampaian yang kelihatan menuduh. Apa bapak nggak tahu kalau ini wajib? Nah, bapaknya dibilang nggak tahu gitu kan yang marah. Tapi coba dibilang kan bapak tahu punya wajib, padahal bapaknya nggak tahu ya. Oh iya, saya memang udah tahu sebenarnya kata bapaknya. Tapi kan malu ya, malunya ini yang harus diperangi Pak. Ya, kalau saya dapat pahala kan bapak dapat pahala juga. Bapak nyari nafkah untuk saya, nafkahnya untuk menutup aurat dapat pahala. Coba bapak nyari nafkah untuk saya untuk buka aurat berdosa, bapak dapat dosanya juga. Apalagi bapak kan sudah tahu hukumnya. Iya. Oh iya. Cuma kalau kita segera menyampaikan, oh, ini wajib Pak, hukumnya jelas. Orang yang enggak beriman kepada Quran Sunnah itu kafir, bapak bisa kafir. Wah. Kalau begitu kan orang tuanya yang tadinya mau bisa menerima jadi tidak. Jadi secara mendasar apalagi di zaman sekarang saya kira sudah jarang sekali ya orang tua yang melarang berhijab.
Dengan tanda mungkin kalau disertai dengan cadar. Mungkin ada sebagian orang tua yang belum terbiasa. Ya lewat perjalanan waktu insya Allah orang tua akan bisa memahaminya. Ya. Jadi perlahan tahap demi tahap ya hijab yang diperbolehkan dulu. Jilbab yang masih pendek diperbolehkan pakai jilbab pendek dulu, nanti dipanjangkan sedikit ya. Pakaian-pakaian lama yang kira-kira kurang cocok dihilangkan sedikit demi sedikit sehingga betul-betul mengalami perkembangan dan orang tua tidak menjadi kaget. Itu nggak jadi masalah, insya Allah. Ya, tapi yang jelas orang tua tidak boleh diperturutkan kalau seandainya dia itu memaksa untuk berbuat maksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam kemaksiatan. Allahu a'lam. Dan selanjutnya di sini satu lagi, masih banyak lagi yang lain. Ya saya singkatkan saja jawabannya ya karena waktu yang terbatas. Sepengetahuan saya jika seorang wanita berlemah lembut terhadap kaum Adam bisa menimbulkan fitnah. Untuk menghindari hal itu katanya wanita harus bersikap tegas. Saya bingung bagaimana cara bersikap tegas. Apakah sikap keras dan agak galak termasuk tegas? Ya. Ini akhwatnya nanya ini apa kalau tidak boleh berlemah lembut itu kalau ketemu ikhwan langsung bentak-bentak ya. Mau apa kamu? Bayangan saya pertanyaannya seperti itu ya. Jadi yang diperintahkan sebenarnya adalah meminimalkan daya fitnah atau daya dobrak kemaksiatan bencana yang ada di diri wanita terhadap laki-laki. Karena suara wanita itu apabila disampaikan seperti disebutkan dalam Al-Quran tadi ya, fala taqda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad. Jangan berlemah lembut dalam berbicara sehingga orang yang dalam hatinya ada syahwat bisa terpengaruh. Anjuran yang diperintahkan oleh para ulama ya, seorang wanita itu berbicara tidak usah lemah gemulai ya. Kalau wanita itu kan kadang-kadang senang kalau disebut suaranya merdu. Aduh nggak bisa, misalnya begitu ya, suaranya itu dilemah gemulaikan. Nah itu yang dihilangkan. Bicara saja biasa. Tegas di sini bukan berarti harus kasar sambil bentak-bentak, bukan ya. Tapi diupayakan jangan sampai suara itu berbentuk suara yang menggoda. Kalau kebetulan sebagian di antara wanita ya, dianugerahi oleh Allah suara yang demikian indah, gitu ya. Suara biasa saja sudah menyebabkan, bahkan ulama ada yang mensyariatkan dia hendaknya merubah suaranya dengan sedikit dikeraskan. Ya, kalau suaranya udah dari sananya suaranya itu bagus sekali. Bilang tegas saja nggak bisa. Oh, ini udah tegas tapi orang masih nganggap dia lemah gemulai ya. Saking merdunya suaranya. Ya, kalau demikian maka dikeraskan. Bahkan sebagian ulama salaf ada yang memerintahkan wanita itu untuk ketika berbicara itu menutupkan selampai ke mulutnya. Ada selampai tebal ke mulutnya itu sehingga suaranya berubah. Ya, biasanya kita kalau mau telepon seseorang supaya nggak ketahuan kan pakai selampai gitu ya. Assalamualaikum. Nggak ketahuan suaranya, begitu juga wanita. Sebagian ulama salaf ada yang memerintahkan. Yang jelas caranya bisa bermacam-macam. Intinya adalah bagaimana mengubah cara bicara kita supaya nggak menarik. Mungkin wanita yang biasa saja cukup dengan mengubah intonasi suara, tidak lemah gemulai, biasa saja tegas. Ya, kalau yang suaranya terlalu pelan, ditegaskan, dikeraskan sedikit, begitu ya. Itu yang diperintahkan di dalam hadis sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya, berkaitan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala taqta'na bil qaul, fayatma alladhi fi qalbihi maradun." Ya. Kemudian selanjutnya, maaf kalau selanjutnya dijawab dengan ringkas saja ya. Maksud dikatakan bahwa akhwat itu sebagai penggoda itu bagaimana? Ya, saya sudah katakan asal dari wanita itu demikian. Wanita berhijab atau tidak berhijab pada dasarnya wanita itu memang makhluk yang selalu menggoda. Baik sosok ciptaannya yang memang sudah menggoda kaum laki-laki maupun perilaku wanita yang umumnya memang ingin diperhatikan. Ya. Wanita yang sudah berhijab saja ya pilih bagus ya, pilih pakaian yang ya kalau keluar itu yang sebagus-bagusnya ya. Padahal sebenarnya dia lebih layak berpakaian lebih bagus di hadapan suaminya daripada di hadapan orang lain ya. Ini di depan suaminya pakaiannya lecek-lecek ya. Ya. Enggak mau berhias ya. Jarang mandi ya. Tapi kalau sudah keluar pakaian yang paling bagus ya. Pakai minyak wangi dan lain sebagainya, ini salah kaprah. Itu tandanya bahwa banyak wanita itu yang memang umumnya berkeinginan menggoda ya, meskipun itu tidak disadarinya. Oleh sebab itu dijaga salah satunya dengan hijab yang syar'i, hijab yang tidak menggoda, kemudian juga cara bicara, kemudian pergaulan dan seterusnya
agar daya fitnah yang ada dalam diri wanita yang mungkin muncul tanpa dia sadari. Saya tidak melecehkan wanita dengan mengatakan setiap wanita pasti suka goda, enggak. Tapi memang itulah fitrah dan itulah memang yang sesuatu yang diciptakan Allah pada diri wanita. Sehingga disebutkan dalam hadis gimana? Tadi tudbiru fi surati syaitan wa tuqbiru fi surati syaitan. Membalik dan membelakang itu dalam gambaran setan. Dari belakang dari depan itu apa sebenarnya? Merupakan godaan. Laki-laki yang melihat wanita, ya, laki-laki yang melihat wanita itu diperintahkan untuk apa? Memalingkan wajahnya, ya. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nadhril fujaa'ah anis qala anisrif basara. Nabi pernah ditanyakan tentang bagaimana orang yang melihat wanita tanpa sengaja diperintahkan palingkan pandangan. Dalam riwayat yang lain dikatakan fa innalakal ula wa laysat lakat tsaniyah. Yang pertama itu mubah karena enggak sengaja, yang kedua udah haram. Jadi melihat pun wanita sampai yang sudah berhijab sekalipun bukan berarti wanita yang sudah berhijab boleh dipelototin. Enggak. Ya, tetap saja melihatnya tidak diperboleh. Bukan masalah aurat atau bukan aurat yang dilihat, wallahu a'lam. Tapi tentu yang terlihat auratnya lebih diharamkan lagi. Apa bedanya takdir dengan musibah bagi seorang muslim? Musibah itu merupakan bagian daripada takdir. Masabaka min musibatin, ya. Segala yang diciptakan menimpa kita dari berupa musibah seperti disebutkan dalam Al-Qur'an tadi, ya. Semua itu sudah berada dalam kitab catatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah adalah bagian daripada takdir itu sendiri. Hanya saja bagi orang yang beriman musibah itu akan menjadi kebaikan. Ya, ajaban li amril mukmin. Sungguh ajaib pribadi seorang mukmin itu, ya. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Kalau dia dapat kebaikan bersyukur jadi kebaikan. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Kalau tertimpa musibah dia bersabar dan jadi kebaikan baginya. Ya, jadi musibah itu takdir dan akan jadi kebaikan bagi orang yang beriman, tapi tidak menjadi kebaikan bagi orang-orang yang tidak beriman. Orang yang sedang sakit, Allah merintahkan malaikat, tengok apa yang diucapkan hambaku tadi. Kalau si hambanya mengucapkan kebaikan, tuliskan kebaikan baginya. Kalau sakitnya, kerjanya cuma marah-marah aja, apa ini? Maka tidak akan dituliskan kebaikan bagi. Ya, jadi musibah sekali lagi menjadi kebaikan bagi orang-orang yang beriman dan itu bagian daripada takdir. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan di sini, hai orang-orang yang beriman, jadilah sabar, jadikanlah sabar dan salat, ya. Ista'inu bisabri wassalah, ya. Innallaha ma'as sabirin. Yang ditanyakan di sini, apakah kesabaran itu sendiri ada batasnya? Kesabaran tidak ada batasnya. Ya. Karena sabar yang dimaksud di dalam ayat ini adalah tabah. Mungkin kita salah menafsirkan arti tabah itu ada beberapa bentuk. Kata tabah menghadapi yang diharamkan Allah untuk tidak melakukannya. Tabah terhadap kewajiban untuk tidak ditinggalkan, dan tabah terhadap musibah. Inilah yang namanya tabah dan inilah kesabaran. Dan itu gak ada batasnya. Mau dapat musibah sekali, waduh ini udah keterlaluan musibahnya, gak ada. Tetap saja harus tabah. Orang melaksanakan meninggalkan yang haram, terus tiba-tiba dapat yang haram, waduh, kalau yang satu ini saya nggak bisa lah. Tetap nggak bisa, berarti masih kurang tingkat kesabarannya. Jadi yang dimaksud kesabaran itu bukan berarti saya nggak boleh marah sama si fulan. Soal marah itu kan ada aturannya dalam Islam, ya. Kalau marah itu karena hak nggak apa-apa. Marah untuk urusan duniawi itu ya nggak boleh, ya. Hak-hak duniawi kita dan lain sebagainya itu yang diambil orang lain, kita nggak boleh marah. Tapi kalau seseorang melanggar hukum Allah sampai di dalam sahihnya Bukhari menyebutkan al-ghadabu fil mau'idati wa ta'lim, bab kemarahan saat taklim dan memberikan pesan. Itu bab yang ditulis Imam Bukhari. Artinya marah-marah dalam taklim nggak apa-apa. Ya, marah-marah dalam mengajar enggak apa-apa, seperti Nabi kalau khutbah Jumat, ya. Disebutkan, ya. Gimana? Disebutkan dalam hadis ihmarat, ya. Ini ihmarat aina. Wanta bahkan di dalam riwayat disebut waqat audaju. Urat-urat sarafnya menegang, ya. Wa ala sautu, suaranya ya, meninggi, menjadi keras. Jadi marah ini, jadi kalau yang dimaksudkan sabar seperti ini, nggak boleh marah sampai sebulan, itu ya mungkin ada batasnya. Batasnya artinya sabar yang mana, yang marah mana yang boleh dan mana yang nggak boleh, itu batasannya. Ya, kepada anak misalnya nggak boleh mukul, nah itu ada batasannya.
Ya. Ketika anak itu sudah umur 10 tahun disuruh sholat nggak mau, dipukul. Tapi nggak boleh sembarangan mukul. Jadi isyarat ini sebenarnya ada isyarat dalam hadis ini. Ya. Sholat yang demikian wajib saja, anak yang di bawah 10 tahun nggak boleh dipukul. Ya, baru diperintahkan 10 tahun boleh dipukul. Nah, sebab itu saya sering menyampaikan, apalagi yang kesalahannya di bawah sholat. Kita kan sedikit-sedikit dipukul untuk mendidik nggak apa-apa, kesalahannya sedikit, pak dipukul. Apakah kesalahannya sudah lebih besar dari meninggalkan sholat sampai dipukul seperti itu? Nah, itu yang perlu diperhitungkan. Jadi di sini bukan masalah sabar hati. Kalau sabar hati dalam arti memperturutkan hawa nafsu itu tidak ada batasnya. Kita harus menekan hawa nafsu untuk tidak diperturutkan. Nah, jangan orang kalau sudah marah baru bisa nasihatin. Orang kalau nggak marah nggak dinasihatin ya. Kan ada begitu ya, kalau sudah tersinggung masalahnya baru dia nasihatin. Wah, sok nasihatin, kamu ini begini kan, ayat begini kan gini ya. Nah, kalau sudah marah. Tapi pas lagi tenang mau nasihatin, janganlah. Saya segan. Nah, dia nunggu ada masalah dulu dengan orang baru bisa nasihat. Itu tandanya nasihatinnya tidak ikhlas karena Allah, karena kemarahan. Ini yang nggak boleh. Ya sekali lagi, kalau ketabahan dalam arti sesungguhnya tidak ada batasnya. Karena ketabahan menghadapi maksiat, ketabahan menjalankan yang wajib, ketabahan menerima musibah itu tidak ada batasnya. Dan 3 kesabaran inilah yang diperintahkan di dalam Quran dan hadis, tidak ada yang lain. Tapi kalau menahan diri untuk tidak marah, itu bukan kesabaran itu, ya. Itu kafhun nafs ya. Itu kan menahan diri dari marah yang diharamkan. Itu baru kesabaran. Nah, itu termasuk dalam keumuman menahan diri untuk tidak berbuat haram. Wallahu a'lam. Bagaimana mempertahankan kebahagiaan yang sudah kita miliki? Ya, yang kita miliki adalah sebagian di antara kebahagiaan itu, bukan semuanya. Itu perlu kita ketahui. Karena kebahagiaan akan semakin sempurna dengan bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi nggak ada batas akhirnya. Cara mempertahankan kebahagiaan adalah dengan terus ittaqillah haitsu ma kunta. Teruslah bertakwa kepada Allah di mana kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Setiap kita melakukan perbuatan jelek, langsung kita bertobat dan lakukan perbuatan baik untuk menghapus dosanya. Itu terus dilakukan. Niscaya kebahagiaan itu akan semakin besar. Saya berikan contoh, misalnya ada orang yang sudah lama banyak berbuat maksiat, dikurangi maksiatnya, kemudian dia sholat. Bagaimana perasaannya ketika dia sholat? Pasti nyaman ya. Aduh nikmat, saya belum pernah merasakan sholat sekhusyuk ini. Ini dipertahankan bagaimana? Ya lebih jauhkan lagi apa yang dilarang oleh Allah. Begitu. Kalau besok dia lakukan lagi perbuatan yang selama ini sudah tinggalkan, bagaimana kondisi sholatnya? Pasti akan turun kembali kualitas kehusuannya kan? Nilai kebahagiaan dia pun akan berkurang. Yang tadinya sudah bisa nahan, selama ini saya sudah bisa nahan, tidak terlalu cepat marah sama orang, ya, tidak gampang main tangan sama anak, sekarang sudah nggak bisa lagi, ya. Karena apa? Karena kembali saya melakukan hal-hal yang tadinya sudah saya tinggalkan, perbuatan dilarang Allah. Nah, itu oleh sebab itu kebahagiaan yang sudah didapat itu coba dipertahankan dengan terus melaksanakan kewajiban. Wallahu a'lam. Kemudian saat menikah tidak berjilbab, apakah nikahnya sah? Sah, ya. Jilbab itu bukan syarat sahnya nikah, ya. Syarat sahnya nikah itu ada apa? Ada wali, ya. Sebagian ulama memasukkan saksi, ya. Saksi sebagai bagian daripada syaratnya, sebagian ulama tidak masukkan ke dalamnya. Ada saksi, ada wali, kemudian ada akad nikah dilafalkan, ditambah dengan mahar sebagai pengabsahannya. Ya. Kalau sudah dilaksanakan sudah selesai. Ya. Ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan masalah sah atau tidak sah. Bahkan setelah hijab itu orang itu mau dangdutan segala macam melaksanakan maksiat secara hukum sah saja tetap. Ya. Itu haram. Ya. Itu haram, tapi perbuatan haram itu tidak membatalkan nikah. Nikah itu batal kalau tidak memenuhi syarat. Bahkan seandainya tidak memenuhi syarat itu dilakukan nikah itu dilakukan pada masa kafir, ya, jelas ketika menikah itu dalam keadaan musyrik dan musyrikah. Orang musyrik dan musyrikah itu kan jelas ibadahnya nggak terima. Kalau dia masuk Islam, dia nggak perlu memperbarui pernikahan. Ini pendapat yang rajih yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi orang yang sudah masuk Islam, nikahnya nggak perlu diperbarui lagi. Ya. Jadi sekali lagi, ini tidak membatalkan nikah, ya. Sama sekali tidak membatalkan nikah karena itu hubungannya dengan masalah kewajiban. Yang membatalkan itu adalah apabila ditinggalkan rukun atau syarat.
Setiap ibadah yang ditinggalkan rukun atau syaratnya, ibadahnya batal. Ya. Kemudian, apakah wanita itu harus berdiam diri di rumah terus, tidak boleh mencari tambahan penghasilan bagi suami? Ini sudah saya jelaskan ya. Kalau memang harus keluar, nggak apa-apa ya. Mau nyari tambahan, kalau memang itu diizinkan suami dan aman-aman saja juga nggak apa-apa. Ya, tapi semuanya itu hendaknya dipikirkan dengan pertimbangan akhirat. Kira-kira betul-betul kekurangan yang nggak bisa ditolerir. Kalau kita masih bisa bersabar, kayaknya kekurangan ini masih bisa ditoleransi, tetaplah di rumah, itu lebih baik. Kalau mau berusaha, usaha di rumah kan banyak usaha yang bisa dilaksanakan di rumah tanpa harus keliling ke sana kemari. Orang keliling kalau nggak bakat juga nggak akan laku dagangan ya. Nggak setiap orang berbakat keliling untuk dagangkan barang-barang ya. Untuk apa maksa diri untuk sesuatu yang kadang-kadang menjadi haram, kadang-kadang tidak syar'i, hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat. Jadi kalau tidak betul-betul dibutuhkan jangan. Tapi kalau betul-betul kondisi keluarga mengharuskan demikian silahkan, tapi dengan tetap menjaga aturan syariat. Ya, kemudian selanjutnya seorang wanita yang belum memakai pakaian yang besar, ya belum berhijab secara syar'i, seperti menggunakan kaos kaki dan jilbab lebar. Apa hukumnya saya nanti akhirat? Wah, ini tanya hukumnya bagaimana di akhirat? Hukum di akhirat itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mengampuni dosa yang Allah ampuni dan Allah bisa menyiksa terhadap dosa yang tidak Allah ampuni. Itu dikembalikan kepada Allah. Tapi kita sebagai orang mukmin yang baik tentunya kita harus berusaha untuk menjauhi perbuatan yang diharamkan Allah. Jadi istilahnya dijelaskan oleh para ulama, ketika kita mau berbuat maksiat dan dosa, tanamkan rasa khaufnya. Jadi seorang wanita muslimah harus mikirkan bagaimana di akhirat nanti. Kalau saya berhijab belum sempurna, berarti sebagian aurat saya masih terlihat, asal masih berbentuk sehingga saya masih melakukan perbuatan yang haram. Bagaimana saya di akhirat nanti? Bagaimana kalau sempat ada laki-laki yang tergoda gara-gara saya berhijab dengan cara yang tidak syar'i? Bagaimana itu dipikirkan harus supaya nambah takut. Yang dipikirkan jangan insya Allah Allah ampunin. Ya tambah bandel nanti, gak berubah-ubah ya. Jadi caranya supaya kita gampang berubah dan melaksanakan yang wajib, coba pikirkan ketika mau melaksanakan yang haram, pikirkan apa? Pikirkan dosa-dosanya. Tapi ketika kita bertobat kepada Allah, baru dipertinggi rojah atau harapannya. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya. Jangan kebalikan, mau berbuat maksiat yang dipikirkan rojah. Enggak apa-apa ini. Nanti juga bisa diampuni oleh Allah kalau kita tobat. Pas tobatnya baru mikirnya khauf. Waduh, diampuni apa enggak diampuni? Ya susah terus orang. Maksiatnya jalan terus, ya. Pas tobat ketakutan sendiri. Jadi pas mau melaksanakan maksiat yang diperbesar rasa takut. Pas mau bertobat diperbesar rasa roja, berharap. Ini coba ditanamkan. Jadi bukan masalah apakah Allah akan mengampuni atau tidak, tapi ini adalah masalah maksiat. Di dalam Al-Qur'an disebutkan man ya'ti rabbahu mujriban fa inna lahu jahannam. Orang yang mati dalam keadaan berbuat fasik dia akan dimasukkan ke dalam jahannam. Nah, lagi ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau kemampuan suami terbatas hanya mampu memberikan rumah, rumah, iya. Ya pokoknya rumah yang sempit lah maknanya gitu ya. Bagaimana seorang suami coba bisa mampu memberikan ini kan memberikan apa rumah yang sempit ya, padahal rumah sangat sengsara gitu ya. Rumah sangat sempit sekali. Jadi kalau memang kebetulan suami tidak mampu, kan saya katakan tadi bahwa 4 hal tersebut bukanlah kemutlakan ya, sudah saya katakan. Itu hanya merupakan beberapa hal yang bisa menopang kebahagiaan. Ya, istri yang tidak memiliki wanita salihah saja bisa bahagia kok, seperti Nabi Nuh dan Nabi Lot ya. Demikian juga dengan yang lainnya. Maka kalau kondisi demikian ya mau bagaimana lagi, emang suaminya kondisinya demikian, ya, itulah keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian orang. Seperti sebab Nabi ya, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ini orang-orang kaya sudah banyak bawa pahala nih, Nabi. Yusallun kama nusalli. Mereka salat, kita salat. Kita sedekah yasumun kama nasum. Mereka puasa, kami puasa. Tapi yatasaddaqun. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, kita enggak bisa. Udah ganti dengan apa? Istighfar, dengan tahmid, takbir.
Tapi selama beberapa saat tiba-tiba mereka datang kembali kepada Nabi. Orang-orang kaya ini ikut istighfar, ikut tasbih, ikut tahmid, gimana ini ya? Kalah lagi gitu ya. Nabi langsung menjawab, "Dzalika fadlullah yu'tihi may." Itulah keutamaan yang diberikan Allah. Jadi orang yang mampu membeli rumah luas itu keutamaan. Tapi keutamaan di satu sisi belum tentu keutamaan di sisi yang lain. Kenapa? Karena orang yang kaya tanggung jawabnya lebih berat. Ya, silakan baca kembali itu hadis-hadis yang dikumpulkan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin itu tentang orang-orang kaya ya. Ketika orang ahli surga sudah dimasukkan ke surga, ahli neraka dimasukkan neraka, orang kaya di stop dulu. Ratusan tahun ya di stop. Jadi bukannya gampang jadi orang kaya itu ya. Jadi di satu sisi memang kelebihan, tapi bisa jadi kekurangan di sisi yang lain. Ya, orang kaya lebih mampu misalnya melakukan ibadah secara lebih banyak. Oleh sebab itu yang perlu dijaga sekarang keinginan kita untuk menerapkan syariatnya. Kalau sudah kuat, insya Allah kalau jadi orang kaya kita jadi orang kaya yang baik ya, insya Allah begitu ya. Kalau jadi orang miskin kita juga jadi orang miskin yang baik ya. Rumah udah sempit, sangat sempit saja masih bisa diatur, bagaimana aurat istri bisa terjaga. Itu kan dapat tambahan pahala ya. Pahala susahnya ya, susah menjaga aurat. Tapi yang memiliki rumah luas lebih bagus lagi ya, kalau dia mampu menjaganya. Itu ibaratnya mungkin seperti orang yang baca Al-Quran dengan terbata-bata, seperti yang baca dengan mahir. Yang bacanya kesusahan, itu dapat pahalanya dua, pahala baca Quran sama pahala kesusahan ya. Tapi kalau udah mahir pahalanya lebih lagi ya, begitu ya. Jadi jangan rasa khawatir kalau emang karena nggak mampu, nggak jadi masalah. Jadi itulah. Jadi dan rumah yang paling indah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam arti sesungguhnya adalah rumah yang di dalamnya diterapkan syariat Islam. Itulah yang disebutkan baiti jannati. Akan lebih sempurna kalau rumahnya itu lebih luas sehingga semakin mampu menjalankan syariat Allah. Jadi luas bukan sembarang luas di sini ya. Kalau luasnya luas tapi nggak diatur-atur sampai akhirnya sama saja aurat tidak terjaga, nggak ada gunanya. Kelebihan itu nggak ada gunanya. Wallahu alam. Kemudian hukumnya wanita keluar rumah, sedangkan suami mengizinkan suami untuk bekerja dan mengajar. Kalau suami mengizinkan, tidak apa-apa selama itu masih sekali lagi dalam batas-batas yang bisa diatur. Kemudian bagaimana mengatasi kejenuhan? Istri bagaimana mengatasi kejenuhan ya? Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Tinggal satu lagi karena waktu yang terbatas. Seorang wanita mungkin kadang-kadang mengalami kejenuhan karena harus menjaga rumah ya. Gak bisa ya, itu kejenuhan itu muncul karena tidak bisa memanfaatkan waktu. Ya. Sebenarnya waktu ya, sambil nunggu orang sakit saja kita bisa baca Quran, ngapal Quran ya. Ini waktu banyak terbuang gimana seorang wanita muslimah bisa mengatakan waktu bisa terbuang begitu saja? Kalau sudah nggak banyak pekerjaan, misalnya anak sudah diatur sama pembantu, nyuci sudah ada mesin cuci, semuanya sudah beres. Sebentar saja pekerjaan rumah sudah beres, saya nggak ada kerjaan apa-apa. Alhamdulillah. Itu bahkan kesempatan bagi seorang wanita muslimah untuk belajar menghafal hadis yang selama ini nggak ada waktu, mulai bisa menghafal hadis ya. Ngafal kosakata bahasa Arab sambil dipraktekkan sama suami biar nanti suami pulang terkejut. Fahaluk ya zauji. Waduh, istri saya bisa bahasa Arab, kan tambah enak ya kan? Kemudian menghafal Al-Quran. Tahu-tahu suami mendapatkan istrinya sudah hafal 1-2 juz padahal sebelumnya nggak pernah hafal. Jadi tidak ada istilah jenuh bagi seorang wanita muslimah karena banyak waktu yang luang di rumah ya. Tapi sesungguhnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat yang bisa dilakukan oleh seorang wanita muslimah untuk mengisi kekosongannya. Intinya, kalau dia punya perhatian terhadap ibadah, tidak ada waktu yang kosong dan tidak ada hal yang menjenuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan kemudian juga seorang suami mengobati istri diantaranya ya kalau bepergian istri dibawa. Ya, kalau Nabi itu sunahnya kalau bepergian istrinya dibawa ya. Karena di situ seorang suami juga bisa lebih terjaga dari pandangan yang haram, dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kalaupun suatu saat ada kebutuhan antara suami istri juga bisa dilaksanakan dan hal-hal yang lain ya, itu kalau bisa ya. Kalau seorang suami bersafar, istrinya dibawa, itu kalau mampu. Karena demikianlah sunnahnya yang diamalkan oleh Nabi. Kalau Nabi ya karena kebetulan istrinya banyak, kalau mau pergi qara'a baina nisa'ihi, diundi siapa yang mau pergi ya. Kalau istrinya kebetulan baru satu ya alhamdulillah sajalah, beruntunglah enggak perlu ada undian ya. Selalu menjadi pemenangnya. Saya lagi ya. Tapi
Tapi nanti kalau sudah 2 ya mulailah ya bersabar-sabar menanti kesempatan dibawa sama suami ya. Ini saja saya sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan akhwat sekalian fillah, juga ikhwan sekalian fillah, sehingga kehidupan kita itu bisa lebih kita tata dengan ajaran Islam yang benar menurut kitab Allah dan sunnah Rasul serta pemahaman para ulama ussalaf. Kita cukupkan di sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika.